Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bapak dan Ibu sekalian, kali ini kita mengangkat topik lagi dengan judul Selamat Tinggal Pak Jokowi. Kami juga tidak memilih Gibran. Ini memang episode yang khusus ya, yang istilahnya tidak seperti biasanya. Terus terang saya kepincut dengan Pak Jokowi dan jadi pendukung setianya setelah beliau membuka isolasi perbatasan. Karena saya latar belakangnya bekerja sebagai penetapan kembali batas-batas Indonesia dengan negara tetangga, baik di darat maupun di laut, khususnya yang terkait dengan perbatasan Indonesia di Kalimantan, dan juga di Papua, dan juga di Timor Leste. Begitu juga ketika beliau membangun 7 PLBN, pos lintas batas negara, yang sangat megah, yang sebelumnya itu pos hanya setara dengan kantor kelurahan atau pos hansip di negara kita. Dibangun menjadi melebihi negara tetangga. Suatunya. Belum hari itu, beliau juga mengambil alih Freeport menjadi kembali milik NKRI yang tadinya hanya punya 9% menjadi 51%. Dan banyak lagi. Sehingga kita betul-betul menjadi pembela, pengawal, dan pencinta Jokowi. Sesuatu hal yang saya kebetulan mempunyai website, mempunyai grup di sosial media pada saat itu betul-betul digerakkan untuk mendukung apa yang dilakukan Pak Jokowi. Jadi kalau ada kritikan, kita selalu menjelaskan kembali dari sisi-sisi positif. Artinya boleh dikatakan sejak itu apapun serangan kepada Pak Jokowi, kita merasa itu tidak enak. Mesti berbuat sesuatu untuk membela, meminimalisir kritik-kritikan itu. Sekarang itu sudah los, nggak ada lagi. Mau diserang Pak Jokowi itu mau diapa, kita sudah bebas. Nah, sejak kapan Pak Harmen itu muncul? Ya, sejak beliau merelakan anaknya Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapresnya Prabowo. Setelah melalui keputusan MK, Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang sangat kontroversial itu, yang sangat tidak beretik, yang melanggar etika berat di Mahkamah Konstitusi. Saat itu kita masih mencoba untuk mempertimbangkan berbagai hal terkait dengan keputusan beliau ini. Keputusan keluarga lah ini ya. Kita melihat memang kesempatan bagi seorang Gibran itu sungguh kesempatan emas. Tidak mungkin lagi ini datang dalam 10 tahun ke depan. Secara logika kan begitu ya. Nah, ini mumpung ada betul-betul di depan mata. Kita bisa memahami itu. Tetapi yang kita tidak bisa menerimanya itu adalah kenapa beliau, ya kalau bahasa kasarnya itu, mau merusak proses di MK ini. Mau menerima suatu hasil yang melanggar etika berat. Kalau kesempatan itu diambil dengan prosedur biasa saja, kita sebetulnya nggak keberatan. Kita melihat mungkin saja bapaknya saja seperti itu. Bisa jadi anaknya mungkin lebih hebat lagi dari bapaknya. Kan begitu harapan kita. Tetapi setelah etika itu Mahkamah Konstitusi langgar, betul-betul mengecewakan. Lalu terjadilah sampai sekarang kita melihat yang kemarin itu bahwa beliau juga bilang bahwa seorang presiden itu
boleh saja cawe-cawe, boleh saja memihak, boleh saja kampanye untuk pihak-pihak tertentu. Maka sejak itu kita tidak bisa lagi menerima Pak Jokowi. Kita tahu bahwa presiden itu memang harus netral. Kalau Jokowi boleh memilih, boleh memihak, boleh mengkampanyekan sesuai dengan persyaratan yang memang sudah diatur, tidak masalah. Tapi begitu seorang presiden tidak netral, kita betul-betul terpukul. Begitu juga dengan apa yang dilakukan beliau dalam minggu kemarin, 1 minggu di Yogyakarta. Itu kok kita merasa ya, sebegitu hebatnya beliau ini menghantam basisnya, wilayahnya. Ya, bisa juga. Dalam hal kita bisa menerima. Karena memang apa? Karena kita ketahui bahwa Jawa Tengah atau khususnya Solo, beliau membangun itu selama 10 tahun. Selama menjadi wali kota. Dan kemudian setelah jadi presiden, berbarengan dengan Ganjar Pranowo jadi gubernur Jawa Tengah, beliau juga membangun Jawa Tengah selama 10 tahun. Itu tentu bukan pembangunan biasa ya. Pasti ada hal-hal yang sangat istimewa untuk daerah itu. Wajar saja itu, wajar saja. Pastilah banyak proyek strategis nasional yang digelontorkan ke wilayah itu. Dan itulah yang membuat Jawa Tengah menjadi spesial. Provinsi yang jadi panutannya, yang jadi katakanlah blueprint bagi provinsi-provinsi lainnya. Kita bisa menerima itu. Nah, tetapi memang setelah terjadi peristiwa di mana Gibran menjadi wakil presidennya Prabowo, beliau memihak dan dan mendatangi wilayah Jawa Tengah selama 1 minggu. Pasti kita beranggapan agar semua yang pencinta Jokowi di situ itu tetaplah mencintai Jokowi. Dan semua yang kalau bisa mengambil semua pencinta PDIP juga yang ada di situ. Tapi kan itu tidak bisa terjadi dengan begitu. Pasti ada perlawanan. Dan itulah yang kita lihat. Termasuk dengan terjadinya peristiwa Gunung Kidul. Karena apa? Karena yang mendukung misalnya Ganjar Pranowo sudah tidak tahan melihat apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi di lapangan. Sehingga mereka nekat membuat suatu spanduk yang mengindikasikan bahwa mereka mempunyai pilihan baru. Sah-sah saja semua. Tidak ada sebetulnya yang salah di sini. Bahwa terjadi intrik, terjadi konflik, terjadi gesekan di lapangan. Itu sesuatu yang wajar. Tetapi lalu kemudian muncullah petisi dari Gajah Mada, Universitas Gajah Mada, dari Universitas Islam Indonesia, kemudian disusul lagi oleh Universitas Indonesia, dan berbagai pihak yang mengharapkan agar Pak Jokowi kembali pada koridor demokrasi. Itu bukanlah masalah sederhana. Maksudnya bahwa pesan itu memang sudah sangat mengkristal, sudah sangat betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Karena tidak saja ternyata itu dari perguruan tinggi, tetapi dari para mahasiswanya, daripada BEM-nya ya. Nah, juga daripada cendekia, bahkan dari organisasi seperti Muhammadiyah menyebutkan itu, kembalilah Pak Jokowi, kembalilah ke koridor demokrasi. Jangan lepaskan ini. Tapi itu kelihatannya tidak. Arahnya tidak ke sana. Pak Jokowi memberi sinyal yang jelas bahwa ini alam demokrasi. Mari bertarung secara apa adanya di lapangan. Ya, jadi apa boleh buat. Karena memang itu sudah digaungkan.
dan berbagai tidak netralannya anggota ataupun ASN, pegawai negeri sipil, TNI dan Polri kita tidak tahu seperti apa, tapi memang sudah terasa mereka ada di lapangan menghambat koalisi tertentu, tetapi memuluskan yang lainnya. Itu sudah dirasakan benar. Dan Pak Jokowi kelihatannya tidak akan bergeming. Beliau akan terus dengan apa yang diyakininya. Bagi kita juga itu tidak masalah. Makanya kita katakan selamat tinggal Pak Jokowi. Dan kami juga tidak akan memilih Gibran. Maaf sekali. Mungkin kami tidak punya arti apa-apa bagi seorang Jokowi Tetapi itulah selama ini kita telah memberikan dukungan yang sedemikian fanatik, yang sedemikian tidak logis karena kita tidak mendapat apa-apa dari situ kecuali senang saja melihat Indonesia yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Tetapi kini itu semua sudah terjawab oleh Pak Jokowi sendiri. Jadi apa yang ingin kita katakan sekali lagi adalah inilah kesempatan kita untuk memilih calon penggantinya, calon yang sama persis dengan pola-polanya, merakyat dari rakyat dan bergerak bersama rakyat. Itu adalah Ganjar Pranowo. Apalagi program-programnya, khususnya 21 programnya yang dikemas sedemikian rupa. Dan itu menyentuh orang-orang miskin, orang-orang biasa seperti kita ini. Dan itu yang sangat kita apresiasi. Dan kita yakin bahwa memang Tuhan alam telah memberikan kita Jokowi 2 periode pertama. Dan kita berharap bahwa pada pemilihan kali ini kita diberi lagi seorang Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk melanjutkan pembangunan Indonesia. Pembangunan Indonesia yang sejahtera. Demikian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.